Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah.
Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buka hati, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu
sudah memberkati, bahkan menyertai kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Kalau kami boleh ada saat ini, itu adalah mujizat dan kasih karunia yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami yang kami mau serahkan dalam tangan kasih. Kami mau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku. Kami mau masuk dalam ibadah, menyembah-Mu, memuji nama-Mu, meninggikan Engkau Yesus. Biarlah Engkau disenangkan. Dan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Katakan kami cinta Yesus. Kami rindu Engkau. Tuhan Yesus, Kau lebih dari segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami rindu Engkau Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Menyatakan kasih-Mu. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Angkat tanganmu, sembah Dia. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku.
Haleluya. Glory, haleluya. Mari sembah Dia, puji namanya, agung namanya. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Yesus, Kau yang termulia. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati baik-Mu, menyembah-Mu Yesus, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, glory, glory, haleluya. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi dari hati yang terdalam ku sembah. Ku sembah Kau, ku puji selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Hidup kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu memuliakan Engkau Yesus. Kami mau menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Beri glory buat Tuhan kita. Angkat tanganmu, tepuk tangan yang meriah. Tos kanan kiri, ke anak, ke suami, ke siapapun yang ada di sebelah Anda sekali. Katakan Yesus Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saya. Mari angkat tanganmu, saudara. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawan. Sekali lagi katakan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kawan. Ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan.
ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Siapa yang sakit, imani. Tuhan sudah sembuh. Lompat dan bersoraklah. Ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, oh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, ini tahun pembebasan. Segala penyakit, masalah, problema dilepaskan, dibebaskan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus dekat dengan Bapa, karena di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita boleh ketenangan dan ketentraman. Haleluya, haleluya. Hanya Tuhan yang mengerti kedalaman hati kita semua. Dekat dengan Tuhan, cari wajah-Nya, duduk diam, menikmati hadirat-Nya. Tuhan akan menyatakan kasih kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, katakan, hanya dekat kasih. Oh, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari jemaat, kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menjadi penolong dan perisai dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu kami andal-andalkan. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu sepanjang minggu ini. Sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami adanya. Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati membawa bangsa kami ke dalam perlindungan-Mu, ke dalam naungan-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami bawa bangsa ini ke dalam perlindungan yang maha tinggi dan ke dalam naungan yang maha kuasa, bangsa ini akan aman. Engkau yang memberikan pemulihan demi pemulihan bagi Indonesia. Engkau yang melepaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 dan segala variannya. Tuhan, biarlah kesejahteraan-Mu turun atas bangsa ini. Engkau yang memulihkan Indonesia dari krisis ekonomi. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap program-program pemulihan ekonomi yang ada. Tuhan juga yang memberkati Tuhan program vaksinasi maupun program vaksinasi booster Tuhan. Engkau yang turut campur tangan sehingga pandemi ini boleh berakhir dan vaksinasi Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk melepaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, TNI, Polri, menteri-menteri, gubernur, kepala-kepala daerah, sampai tingkat RT RW. Tuhan, kami mohon roh takut akan Tuhan. Tuhan curahkan atas pemimpin-pemimpin ini kearifan, hikmat-Mu juga turun atas pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini. Engkau berkati Tuhan setiap program-program kerjanya. Biarlah Tuhan rancangan-rancangan yang terbaik yang boleh terlaksana. Tuhan yang turut campur tangan atas setiap program-program yang ada. Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan atas Indonesia. Bapa, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala Sidang kami dan keempat wakilnya. Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru turun atas hamba-hamba-Mu ini. Engkau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanan. Visi yang baru Tuhan yang memberikan. Engkau pakai untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati juga kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan juga berkati Tuhan keluarga besarnya, untuk istri, anak, cucu dan menantunya. Tuhan, semua ada dalam proteksi-Mu, semua ada dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini. Bapa, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami di tempat ini.
Pak Hendro Basuki. Tuhan, Engkau yang memampukan penggembalaan yang sudah Engkau percayakan bagi hamba-Mu ini. Engkau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Engkau berkati juga Tuhan untuk keluarganya, terkhusus untuk Ibu Ivang. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan tambahkan bagi Bu Ivang, dan Engkau yang memberikan kesembuhan yang sempurna atas Bu Ivang. Engkau juga berkati anak-anak dan menantunya serta cucu-cucunya Tuhan. Semua ada dalam proteksi-Mu, semua ada dalam perlindungan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi Wakil Gembala kami, Ibu Rosa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu yang sama juga turun atas hamba-hamba-Mu ini. Engkau yang memberikan roh unity dalam mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Engkau juga berkati pekerjaannya dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Untuk anak-anak, cucu maupun menantunya, semua ada dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati juga umat-Mu yang pagi hari ini sudah ambil bagian bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau yang memperhatikan setiap jerih lelah mereka Tuhan, dan Engkau yang memakai lebih dan lebih lagi dalam pelayanan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi umat-Mu yang setiap pagi hari ini beribadah bersama kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati keluarga lepas keluarga, Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka, Engkau yang menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan yang membukakan berkat-berkat-Mu. Dan Engkau berkati Tuhan setiap umat-Mu, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi, berkati hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk bisa tenang, mengerti akan isi hati-Mu yang disampaikan lewat hamba-Mu yang Kau utus. Sehingga firman-Mu Tuhan dapat tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami menjadi umat-umat pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bertemu. Saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Biarlah tahun ini lebih baik dari tahun 2021. Haleluya. Puji Tuhan, visi Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, paradigma yang baru. Jadi kita masuk tahun 2022 ini harus dengan paradigma yang baru, dengan terobosan yang baru. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat dan buka dari Roma pasal 12 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan katakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya melalui Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan katakan visi Pak Niko paradigma. Paradigma adalah sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan, kita mungkin memahaminya. Juga sebagai kerangka berpikir atau pola pikir, paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu
yang mempengaruhi dalam berpikir. Nah, firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2a, firman Tuhan katakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jangan serupa dengan dunia. Arti kata jangan berarti larangan atau tidak boleh. Jadi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ada amin? Jemaat Tuhan yang dikasihi, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Firman Tuhan katakan gini, Roma pasal 12 ayat 17 katakan gini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Haleluya. Roma 12 ayat 17 katakan gini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang dunia, mereka pakai hukum kekuatan, pakai hukum dunia. Engkau berbuat jahat, dibalas dengan kejahatan. Seperti hukum Taurat. Potong jari terluka, ganti jari. Sedang firman Tuhan katakan jangan serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan pagi ini mengingatkan saudara dan saya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan di Roma 12 ayat 21 katakan gini, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Jadi kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita kalahkan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Karena kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita boleh tinggal di dunia ini. Kita masih tinggal di dunia ini. Tapi kita tidak serupa dengan dunia ini. Kehidupan kita, perilaku kita, kata-kata kita, perbuatan kita tidak serupa dengan dunia ini. Haleluya. Nah, orang mau berubah, harus berubah seperti itu, Bapak Ibu. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, orang yang sudah lahir baru, dia tidak serupa dengan dunia ini lagi. Karena dia tahu, Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan. Firman Tuhan katakan gini, Bapak Ibu. Kita lihat 1 Petrus 3 ayat 9. Katakan gini, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Jadi firman Tuhan mengingatkan dan mengajari saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Kalau orang dunia, Bapak Ibu, betul nggak? Kalau caci maki, balas dengan caci maki. Semua keluar kebun binatang, binatang ini, binatang itu. Dan pipi kanan ditampar, balas dengan pipi kiri. Pipi kanan pipi kiri ditampar, kaki kanan main tunjang. Tapi kita orang percaya, kita yang sudah diubahkan, firman Tuhan katakan gini, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Ini Bapak Ibu, orang yang sudah mengalami terobosan, orang yang sudah lahir baru, orang berbuat jahat dia memberkati. Sampai orang bingung, Bapak Ibu. Kok orang ini sudah dicaci maki, orang ini sudah dimarahi, orang ini sudah dipukul, tapi dia nggak balas, dia malah memberkati.
Ini orang yang hidup sudah dalam paradigma yang baru. Orang yang sudah mengalami terobosan. Orang yang sudah lahir baru. Karena dia tahu, dia bukan dari dunia ini. Ada amin. Jadi firman Tuhan hari ini mengajari Bapak Ibu dan saya. Karena firman Tuhan katakan gini Bapak Ibu. Karena kita dipanggil sebagai pengikut Kristus, tidak boleh serupa dengan dunia ini yang dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita tidak menjadi manusia tamak, sombong, dan merasa paling benar. Atau menjadi manusia yang lupa pada diri sendiri sehingga menjadi sama dengan dunia ini. Korban tersebut harus mati agar manusia roh kita tidak mati. Ada amin. Ini orang yang tidak serupa dengan dunia seperti itu. Karena sudah mematikan kedagingannya. Hidupnya bukan dia lagi, tapi Yesus hidup dalamnya. Ada amin. Itu yang pertama. Jadi orang tidak serupa lagi dengan dunia ini. Dan saya akan masuk dalam berubah. Dalam paradigma yang baru. Roma pasal 12 ayat 2b. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu, kita harus berubah. Saya percaya semua orang pasti menginginkan hidup lebih baik dari keadaan hidup sebelumnya. Yaitu yang kita sebut dengan perubahan atau transformasi. Ada amin. Saya percaya kita semua merindukan perubahan itu. Tahun 2021, bagaimana keadaan kita selama 1 tahun atau 2 tahun termasuk 2020 mengalami ketakutan virus corona. Bagaimana kehidupan kita dalam keadaan hidup ini, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Saya percaya kita semua ingin berubah menjadi lebih baik. Ada amin. Nah, saya ajak Bapak Ibu lihat di Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Haleluya. Nah, orang yang mau berubah, orang yang mau hidup dalam paradigma yang baru, orang yang mau mengalami terobosan yang baru. Firman Tuhan katakan di Filipi 3 ayat 13 katakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya apa? Kita melupakan segala masa lalu, kepahitan, kekecewaan, sakit hati, luka batin, luka hati. Itu yang menghalangi untuk kita maju. Maju dalam pekerjaan, maju dalam usaha, maju dalam pelayanan. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita harus melupakan itu semua. Jangan lagi bawa masa lalu saudara. Apa yang sudah lalu 2020, 2021. Jangan lagi bawa ke tahun 2022 ini. Kalau saudara mau mengalami terobosan. Karena firman Tuhan katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kalau kita masih membawa masa lalu kita, itu menghalangi kita yang maju. Itu yang menghalangi kita untuk mengalami terobosan. Jelas-jelas firman Tuhan katakan, aku melupakan di belakangku. Haleluya. Jangan lagi bawa beban itu Bapak Ibu. Kita harus tinggalkan. Dan firman Tuhan katakan gini ya selanjutnya Bapak Ibu. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini Rasul Paulus menuliskan firman ini kepada jemaat di Filipi. Dan dikatakan, aku mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Masa depan yang penuh pengharapan. Mengarahkan diri melihat jauh ke depan.
Apa yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini? Sehingga kita mengalami terobosan, kita mengalami kemajuan. Haleluya. Iman Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan Bapak Ibu, apa yang ada di hadapanku arti masa depan. Jadi harus kita tinggalkan manusia lama kita. Kita bangkit dengan manusia baru, baru bisa terjadi terobosan. Indonesia sudah memerdeka 76 tahun Bapak Ibu. Dan Indonesia sebelum 76 tahun masuk ini, Indonesia belum banyak mengalami terobosan, transformasi. Tapi puji Tuhan sejak presidennya adalah Bapak Joko Widodo, Indonesia mengalami transformasi, Indonesia mengalami terobosan. Indonesia kalau mau mengalami terobosan, Indonesia mengalami transformasi. Seperti Bapak Jokowi, dia membangun infrastruktur. Di mana-mana dia membangun jalan tol, membangun pelabuhan. Kalau Indonesia membangun jalan tol, membangun pelabuhan, maka transformasi itu baru bisa terjangkau, maka itu perekonomian baru bisa meningkat. Bapak Ibu lihat bagaimana selama lebih kurang Bapak Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Kita mau kemana-mana dekat, kayak sekarang dari Jakarta ini mau ke Surabaya hanya dengan hitungan berapa jam. Ke Solo atau Semarang hanya hitungan 3-4 jam. Bapak Ibu mau ke Lampung, sekarang ada kapal feri yang cepat, ada tol, hanya hitungan berapa jam. Jadi Bapak Ibu sesuatu mau maju itu harus ada mengalami namanya perubahan, transformasi. Jelas-jelas Bapak Ibu. Seseorang mau maju harus tinggalkan masa lalu. Sakit hati, kebencian, iri hati, kekecewaan. Hanya orang yang sungguh-sungguh mau berubah, mengarahkan diri ke depan. Kita lihat lagi Bapak Ibu di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi Rasul Paulus menuliskan firman ini kepada jemaat di Korintus, dia katakan gini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Jadi yang lama itu sudah hilang, sudah mati. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya yang baru sudah datang. New season. Yang baru sudah datang Bapak Ibu. Jadi kita ada ciptaan baru. Jadi kita harus pakai di tahun 2022 ini dengan pola pikir yang baru saudara. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pernah dengar. Ada sebuah perlombaan. Pasti ada juara 1 namanya kan Bapak Ibu, betul? Setelah itu juara 2. Tapi kita sering mendengar di dalam perlombaan itu kalau ada juara 1, kita sering mendengar ada juara 1 harapan. Betul nggak? Namanya juara 1 ya 1, nggak ada lagi nama juara 1 harapan. Nah, pola pikir seperti ini, mindset seperti ini harus diubah. Karena firman Tuhan katakan Bapak Ibu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Jadi pola pikir, mindset itu harus berubah. Paradigma seperti ini, pola pikir seperti ini, ya harus berubah. Maaf, Bapak Ibu, orang bodoh masih bisa diajar. Tapi kalau orang bebal sudah menjadi karakter, sangat susah berubah karena bodohnya. Betul nggak?
Bapak Ibu. Jadi saudara pernah dengar juga ada perkataan seperti ini. Waktu gaji 3 juta cukup. Ada perkataan seperti waktu gaji 3 juta cukup. Nah, saat gaji naik 10 juta masih kurang. Masih kurang juga. Ini pola pikir ini harus diubah. Gaya hidup. Begitu gaji naik jadi 20 juta, malah jadi kurang. Betul Bapak Ibu? Pernah dengar atau ngalami seperti ini? Jadi gaya hidup ini yang harus diubah. Pola pikir kita yang harus diubah. Juga Bapak Ibu ingat bagaimana dulu Kodak film, Fuji film. Waktu itu ada penemu, lupa saya namanya, saya nggak lihat di Google. Ya. Juga HP Nokia, BB. Waktu itu mendapatkan teliti bagaimana menjadi memori yang kecil, ya Kodak film atau Fuji film, HP dengan pakai memori. Tapi ketika waktu dikasih tahu Kodak film ini, Fuji film ini nggak mau berubah. Begitu juga Nokia, BlackBerry. Nah, bagaimana ketika berapa tahun itu muncullah namanya HP Samsung dan lain-lain. Dan bagaimana keadaan sekarang semua mereka tenggelam. Karena kenapa? Orang yang tidak mau berubah ini dengan pola pikir, paradigmanya, mindsetnya. Kalau orang tidak mau berubah, dia akan ketinggalan Bapak Ibu. Jadi kita harus berubah bagaimana situasi sekarang ini dengan gaya hidup, dengan pola pikir ini sekarang Bapak Ibu kita harus berubah semuanya. Apalagi dengan situasi sekarang dunia ini teknologi semuanya serba canggih. Jadi kita harus berubah. Penutup Bapak Ibu. Jangan kita mengubah diri sendiri menjadi seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Roh Kudus mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Artinya, saat kita menyerahkan dan menguduskan Bapak Ibu, menundukkan seluruh kehidupan kita, totalitas kehidupan kita dikuasai oleh Kristus, ialah Roh Kudus. Ada amin. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, totalitas kehidupan kita yang dikuasai Roh Kudus oleh Kristus, kita hidup pasti berubah. Ada amin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita harus berubah dengan paradigma yang baru, dengan terobosan yang baru di tahun 2022 ini. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan ketinggalan. Kita tidak akan mengalami terobosan kemajuan hidup. Kita tidak akan diberkati Bapak Ibu kalau kita nggak mau berubah. Kita hanya bisa melihat orang, oh enak ya dia berubah, oh dia diberkati, oh enak ya dia pelayanan dipakai Tuhan. Kita hanya bisa melihat mereka atau kagum mereka, tapi kita sendiri ketinggalan. Jadi kita harus berubah, kita harus menundukkan diri, kita harus totalitas hidup kita tuh dikuasai oleh Roh Kudus. Ada amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu Tuhan, buat firman-Mu hari ini. Karena kami tahu kami bukan berasal dari dunia ini, maka itu kami tidak serupa dengan dunia. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami milik-Mu. Maka itu kami tidak akan serupa dengan dunia ini. Dan kami akan mengalami terobosan, mengalami transformasi
Karena kami hidup dalam paradigma yang baru, mindset yang baru, pola pikir yang baru. Bapak terima kasih berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi di GBI di pos Puguben ini ya Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka oleh kuasa darah-Mu. Gak berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Henro Basuki STH, dan keluarganya ya Tuhan. Juga Engkau memberkati wakilnya Ibu Rosa, juga keluarganya Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menerobos Tuhan Indonesia ini, untuk menerobos setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan hamba kembalikan segala kehormatan, kemuliaan, pengagungan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Puji Tuhan, semua sehat. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.